Tidak boleh kemudian dia menunggu. Ya kalau nanti yang ditunggu datang. Betul. Ya istilahnya kalau orang politik bilang nasib itu kan harus dijemput. Dijemput. Iya kan? Halo sedulur Jatim, kembali berjumpa dalam podcast Golkar Update dan kali ini kita akan membahas seputar Koalisi Indonesia Bersatu yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Padahal masih 2024 tapi ternyata ada partai duluan yang berani untuk membentuk koalisi baru dan ini koalisinya tidak main-main karena ada Golkar di sini, P3 dan juga PAN. Bahkan ketika koalisi ini sudah bergabung ya, ketika partai ini bergabung, angka suaranya sudah melebihi ambang batas yang seharusnya ditetapkan begitu. Harusnya ada 20%, tapi kalau untuk koalisi ini sudah berada di angka 23%. Sebenarnya dengan berdirinya koalisi ini, nanti ke depannya akan seperti apa untuk untuk menjelang masa-masa politik yang akan datang di tahun 2024. Dan saat ini saya bersama dengan Pak Surokim. Beliau adalah pemerhati sosial dan juga politik. Baik, saya sempat membaca juga untuk ulasan-ulasan yang sudah sempat Pak Surokim buat begitu ya. Sebenarnya kalau ada koalisi baru itu juga angin segar sebenarnya, tapi juga pasti beresiko. Sebelum kita bahas indah-indahnya, kita bahas buruk-buruknya dulu deh Pak. Resiko yang dimaksud ini resiko yang seperti apa? Ya karena kan biasanya orang di politik kita ini selalu last minute. Iya. Selalu biasanya kan akhir-akhir gitu baru tiba-tiba wow gitu ya Pak ya. Ini masih jauh. Melihat semua jelas dulu, baru kemudian bereaksi. Betul. Gitu kan. Jarang ada yang mau memulai terlebih dahulu, karena memang memulai itu selalu punya plus sekaligus punya minus, punya keunggulan sekaligus juga bisa punya kelemahan. Tapi kita semua berharap pemilu presiden kita itu kan bukan pemilu yang memilih seperti orang sering katakan ya, memilih kucing dalam karung. Betul, kucing dalam karung. Artinya kalau partisipasi publik kian banyak ya, lalu kemudian publik lebih banyak dilibatkan, transparansi ada, partisipasi publik muncul, biasanya kontestasi itu bisa menghasilkan tokoh kandidat yang baik. Betul. Ya, yang daripada harus kemudian main 4 gulipat dari orang Jawa bilang singitan gitu ya, mendadak gitu serba ya, mendadak gitu. Betul, jadi betul. Tradisi untuk memulai ini tidak jarang, tidak banyak partai yang berani untuk mengambil langkah itu ya. Karena itu saya secara pribadi mengapresiasi ya sikap untuk berani tampil di awal, apalagi di dalam ingatan pemilih itu. Ya selalu siapa yang awal selalu mendapatkan ingatan awal. Siapa yang memulai dia biasanya mendapatkan ingatan di pemilih. Iya, karena akhirnya membentuk koalisi di awal, padahal kalau bicara tahun politik itu kan sebenarnya harusnya biasanya 2 tahun menjelang atau kadang-kadang 1 tahun menjelang begitu baru terbentuk koalisi-koalisi baru. Tapi ini kan masih panjang waktunya, tapi tiba-tiba sudah muncul dengan foto bertiga bergandengan tangan. Waktu itu saya melihat Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Partai PAN dan juga Ketua Umum P3 saat itu Pak. Tidak mudah memang. Tidak mudah untuk memilih langkah koalisi ini ya? Betul, karena kalau kita lihat ketiganya kan partai koalisi pemerintah. Betul. Ya kan, sementara di sana kan juga ada PDIP, ada Gerindra, ada partai-partai yang lain. Lalu kemudian ini mengambil inisiatif awal gitu ya, untuk kemudian mendeklar. Betul. Ya. Tentu publik juga bertanya ada apa gitu kan? Apakah kemudian ini sepengetahuan partai-partai koalisi pemerintah sebelumnya yang era Pak Jokowi ini? Jadi publik juga tentu bertanya-tanya. Ini ada apa? Tapi dugaan saya, Partai Golkar sebagai salah satu partai yang memiliki kursi yang cukup terbanyak, signifikan ya, tentu dia harus mengambil inisiatif. Betul. Tidak boleh kemudian dia menunggu. Ya kalau nanti yang ditunggu datang. Betul. Ya istilahnya kalau orang politik bilang nasib itu kan harus dijemput. Dijemput. Iya kan? Jadi dalam konteks seperti itu saya bisa memahami langkah yang dilakukan oleh Partai Golkar untuk kemudian mengajak ya PAN dan
P3 untuk bergabung. Sekaligus menurut pendapat saya, ini tidak hanya sekedar soal declare dari Koalisi ketiga ini partai, ya? tapi Betul. juga akan bisa memberi tekanan kepada partai-partai yang lain Untuk juga ikut agar bergabung juga begitu Pak ya? selain ikut bergabung, Mungkin juga membentuk melihat koalisi lain angin, juga ya, gitu. membuat koalisi yang lain. Iya. Atau mungkin juga untuk mengetahui sinyal-sinyal yang lain. Iya. Yang sementara ini kalau tidak ada yang mengawali seperti itu, cukup susah. Apalagi kalau kemudian kita melihat, ya kalau segera mereka bisa membangun koalisi dan mendeklar calon-calonnya. Tapi kalau semua pada mengambil posisi last minute, bisa jadi yang signifikan pun belum tentu dia dapat posisi yang baik. Iya. Dan kita semua tahu bahwa hampir semua partai, apakah yang punya kursi signifikan, apakah yang Berani cukup, untuk mengambil langkah duluan ini gitu ya? tidak mau ditinggal. Betul. Kan, ya kan? Kursi kecil pun akan bermakna, ya kan? Artinya kalau nanti di dalam konstelasi koalisi ada yang kurang 3 kursi saja, Iya. maka siapa saja partai yang punya 3 kursi menjadi sangat bermakna. Iya. Ya kan? Nah, karena itu saya pikir terlepas dari pro kontra, plus minus, saya pikir apa yang dilakukan oleh partai kita menjadi sebuah tradisi baru untuk awal-awal mendeklar diri, untuk kemudian menawarkan kepada publik menjadi koalisi. Saya kira ini sesuatu hal yang baru menurut saya. Dan itu baik untuk tradisi kontestasi kita, karena kita menginginkan waktu yang panjang publik ini untuk dilibatkan, untuk kemudian bisa menilai, untuk kemudian bisa melakukan tracking, memberi usulan, masukan, kritik, dan lain-lain, termasuk juga boleh memberikan catatan-catatan atas langkah-langkah yang kemudian dilakukan. Kalau semuanya nanti mengambil posisi last minute dan kemudian publik tidak terlibat, maka sesungguhnya publik akan rugi juga. Akan rugi karena pasti yang datang itu adalah kehendak partai tanpa kemudian mempertimbangkan apa yang sedang ada di dibutuhkan oleh dalam publik kadang-kadang. Betul. Iya, saya setuju apa yang Anda sampaikan. Baik, Pak, tadi sempat dikatakan bahwa memang mengetahui terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu ini sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh partai-partai lain, tapi ternyata berani dilakukan oleh Golkar, PAN, dan juga P3. Tapi bicara soal minusnya, apakah bisa kita katakan bahwa ini sebuah langkah yang terlalu buru-buru, harusnya tidak secepat ini begitu? Karena tradisi ini jarang dilakukan, ya banyak orang bilang gege mongso, tergesa-gesa. Iya. Ya, saya bilang tadi pasti ada sisi kanan, ada sisi kiri. Mau cepat, mau lambat itu pilihan gitu. Iya. Dan kalau orang lebih awal, resikonya pasti dia dikritisi banyak pihak. Iya. Ya kan? Pasti akan ketahuan arahnya kemana. Sementara politik kita itu sering last minute gitu. Nah, kalau kita bicara tentang transparansi, kita bicara tentang edukasi publik, jauh lebih bermakna yang last minute apakah yang awal-awal? Betul, yang awal-awal dong. Semestinya pilihannya yang awal, karena dengan lebih awal publik bisa ada peluang untuk terlibat. Untuk mengenal lebih jauh juga seperti apa koalisi ini begitu untuk ya Pak memberi ya? masukan, untuk terlibat dalam diskusi, untuk memberi masukan, untuk memberi catatan. Karena ruang-ruang itu sesungguhnya penting untuk juga mendengarkan publik, karena jangan sampai politik kita itu akhirnya menjadi elitis, atau selama ini dalam pikiran kita ditentukan oleh elit saja gitu. Jadi sekali lagi lebih awal tentu plusnya akan ada pelibatan publik, tapi minusnya dia mudah untuk dinilai, mudah untuk dikritisi, mudah untuk kemudian diberi catatan di mana. Karena semakin dikenal oleh publik ya resikonya pasti akan mengarah ke sana seperti itu Pak. Kelemahan-kelemahannya di mana gitu kan, akan mudah kemudian dianalisis, dicari-cari, dan saya kira yaitu plus minus ya. Tapi sesungguhnya bagi demokrasi kita penting di era yang seperti ini keterbukaan semakin diberikan, akses publik untuk ikut serta supaya
lebih terjamin ya butuh waktu. Betul. Gitu. Dan sesungguhnya kalau tidak ada yang memulai, lalu mau dimulai kapan? Apakah semuanya nanti menunggu pada saat pendaftaran? Lalu kemudian satu hari gitu muncul mendadak si X, mendadak si Y, tanpa kemudian ada minimal ya keterlibatan publik di sana. Saya kira plusnya ada di sana ya, keberanian Partai Golkar, dan termasuk minusnya juga pasti ada gitu ya. Yang banyak dikhawatirkan orang, apakah inisiatif Partai Golkar ini telah melalui semacam pemberitahuan atau konsultasi atau koordinasi gitu ya dan koordinasi di internal partai pemerintah ya, gitu ya. Kalau tidak nanti ya memang resikonya akan ada komunikasi yang mungkin bisa macet gitu. Saya kira itu masalah-masalah yang memang sering terjadi memang ya Pak ya di dalam partai. Lalu juga terkait dengan koalisi ini, apakah nantinya akan ada calon, Anda melihat ya dari pemetaan politiknya, apakah ada calon-calon baru yang akan muncul Pak? Semua serba mungkin terjadi ya, karena kan saya kira ini juga testing the water ya, istilahnya mereka berani untuk muncul di permukaan itu juga untuk melihat bagaimana reaksi publik, bagaimana tes ombak itu kemudian bisa memberi masukan kepada mereka. Bahkan bisa jadi pertimbangan tentang siapa yang kemudian akan dicalonkan kan sebagaimana kemarin disampaikan di koalisi juga masih dinamis. Bahwa Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar punya peluang cukup besar karena memiliki kontribusi kursi paling banyak di koalisi ini wajar. Tetapi dinamika ini kan masih berjalan, artinya orang juga akan melihat elektabilitas, akan melihat daya terima publik gitu ya, akan melihat pergerakan angka-angka sejauh mana kandidat-kandidat itu dipertarungkan secara langsung. Karena di dalam pemilu kita boleh jadi memang seleksi ada di partai politik. Tetapi hasil akhir nanti akan ditentukan oleh voters pemilih Indonesia langsung. Tetap kepada masyarakat gitu ya Pak ya. Bahwa ketua-ketua umum partai politik itu punya prerogatif, ya maksudnya punya peluang yang kuat juga tetapi saya kira pemilu langsung separuh itu juga akan sangat ditentukan oleh elektabilitas. Apakah tokoh-tokoh yang disodorkan nanti itu punya elektabilitas yang memiliki daya saing, punya potensi untuk menang. Saya kira tidak ada partai politik yang berniat kalah di dalam kontestasi ya. Semua ingin punya peluang untuk bisa menang. Punya nilai di mata masyarakat. Dan diskusi itu biasanya dilakukan tertutup oleh partai-partai koalisi. Cuman yang perlu diberi catatan adalah bahwa partai-partai koalisi sekali lagi pasti akan berhitung tentang peluang pemilu langsung. Bahwa akan ada 290 juta pemilih Indonesia yang akan mencoblos secara langsung. Dan itu sungguh akan menempatkan pertimbangan-pertimbangan elektabilitas tokoh menjadi penting. Nah, dinamika seperti itu tentu nanti akan dibicarakan di internal partai-partai koalisi untuk menemukan titik temunya. Tetapi sekali lagi partai politik juga mendapatkan tekanan bahwa tidak sekedar tokoh yang kemudian kuat di satu partai tertentu, tapi juga harus bisa punya daya saing dipilih voter secara langsung. Oleh masyarakat. Gitu. Baik, Pak Surokim, waktunya tidak panjang Pak. Terakhir pertanyaannya berbeda, tidak terkait dengan koalisi ini, tapi mungkin lebih kepada masyarakat begitu. Kita mengetahui tahun politik itu bagi masyarakat Indonesia adalah nafas baru, angin segar yang baru, karena kita mempunyai pemimpin yang baru begitu ya. Mengingat Pak Jokowi juga sudah periode dan harusnya kita juga muncul tokoh baru di sini ya. Selain Pak Jokowi begitu. Artinya kan ada nafas baru, angin baru begitu yang harus dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai pemilih yang cerdas dan juga pintar, kita apa yang harus kita persiapkan, Pak? Menghadapi kita tahun politik. Semua berharap bahwa pemilih-pemilih, khususnya pemilih milenial kita bisa
tumbuh menjadi pemilih rasional, pemilih yang bisa mempertimbangkan tokoh-tokoh kandidat-kandidat yang akan maju itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih orientasinya kepada program, pada visi, pada misi, bagaimana mereka bisa menjawab atas hadirnya solusi-solusi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Paling tidak kita semua berharap keterlibatan aktif peserta atau voters ini bisa membawa dampak perubahan terhadap peningkatan kualitas pemilu kita, tidak sekedar euforia, ramai mencoblos, tapi kemudian efek terhadap kemampuan tokoh di dalam melakukan kinerjanya, termasuk menjadi negarawan itu makin penting menurut pendapat saya. Dan dalam konteks itulah kita semua berharap semua bisa berpartisipasi. Jangan hanya mengumpat di dalam kegelapan, ya, tapi bawalah obor-obor penerang yang akan membawa negeri ini jauh lebih baik. Salah satunya dengan apa? Menyukseskan pemilu 2024. Insya Allah kita akan bisa memilih pemimpin-pemimpin yang bisa membawa negeri ini jauh lebih baik, bisa memberi harapan-harapan baru khususnya pada generasi muda, pemilih-pemilih milenial baru yang sementara ini masih banyak yang apatis terhadap politik, dan politik tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab teman-teman milenial, karena voters Anda itu akan menentukan kemana negeri ini akan berlabuh. Betul, iya. Terima kasih banyak Pak Surokim untuk jawaban yang sudah diberikan. Kalau kita bicara soal Koalisi Indonesia Bersatu, waktu 15 menit mungkin tidak cukup ya Pak ya, karena kalau biasanya ngobrol politik ini paling tidak setengah jam gitu ya Pak ya. Tapi semoga cukup menambah wawasan untuk masyarakat atau mungkin sedulur Jatim yang saat ini menyaksikan. Tahun politik memang sebentar lagi 2024, tapi juga harapannya kita semua menjadi masyarakat yang cerdas, yang bisa memilih pemimpinnya sesuai dengan program kerjanya, sesuai dengan visi misinya. Jangan sampai asal memilih dan jangan sampai menjadi masyarakat apatis yang ternyata di belakang itu malah menghina pemimpin negaranya. Karena saya pernah dengar quotes Pak, katanya kalau misalkan sebuah negara itu tidak akan maju selama masyarakatnya masih terus menghina pemimpinnya. Jadi dibanding menghina, mari bersama-sama mungkin membantu memberikan solusi. Kalau memberikan kritik juga mungkin boleh ya Pak ya. Boleh. Tapi sekali lagi kritik itu bukan bukan lagi kritik yang bersifat menghina, tapi kritik yang bersifat membangun ya Pak ya. Pemilih kritis itu pemilih cerdas. Betul. Pemilih yang juga punya fatsun, sopan santun. Jadi dengan cara menjadi pemilih cerdas itu kita akan membawa politik atau desain bangunan politik kita insya Allah jauh akan lebih baik. Orang tidak lagi emosional tapi juga lebih rasional. Betul. Dan kita semua berharap pemilih-pemilih baru nanti bisa melakukan tracking yang cukup, mengenal tokoh-tokoh ini dari kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan lain-lainnya lebih cukup ya. Tidak sekedar euforia, hore-hore begitu saja ya. Kadang-kadang milih yang ganteng aja gitu Pak ya. Nah, itu yang boleh-boleh gitu, saja begitu, tetapi untuk kepentingan membawa kebaikan bagi negeri ini, saya kira sudah saatnya kita terus gaungkan menjadi pemilih cerdas. Menjadi pemilih yang cerdas. Pak Surokim, terima kasih banyak kebersamaannya. Saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di Golkar Jatim TV dan juga subscribe channel YouTube kami. Terima kasih, sampai jumpa.